Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafium. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai konsep, rumus, dan contoh soal dari materi deret aritmatika. Sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan aritmatika. Kali ini kita akan lanjut di deret aritmatika. Jadi video ini merupakan video part 2 dari kompetensi dasar barisan dan deret aritmatika. Oke, langsung saja kita ke materi atau konsepnya. Yang pertama adalah di barisan aritmatika sebelumnya kita sudah mengenal bahwa barisan aritmatika itu adalah seperti ini, U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. Di mana U1 itu adalah suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, dan UN ini adalah suku ke N. Ciri khas dari barisan aritmatika kemarin adalah selisih dari dua barisan yang berurutan itu nilainya selalu sama, ya. Itu yang dinamakan dengan bedanya, ya. Beda antara dua suku yang berurutan ini selalu sama. U2 kurang U1 sama dengan U4 kurang U3. Itulah ciri khas dari barisan aritmatika. Nah, kali ini apakah yang dimaksud dengan deret aritmatika itu? Ya, deret aritmatika adalah jumlah susunan bilangan pada barisan aritmatika. Jadi, yang semula barisan aritmatika itu disusun seperti ini, jika koma ini diganti dengan tanda tambah, ya, maka ini akan berubah nama menjadi deret aritmatika. Ya, sehingga dibuat seperti ini. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah seterusnya tambah UN, itulah dinamakan deret aritmatika, yaitu jumlah susunan bilangan pada barisan aritmatika. Ini dinamakan jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika, ya. Jumlah, ya, nanti tergantung soalnya. Jika misalnya soal yang diminta itu adalah sampai dengan jumlah 10 suku pertama, berarti kita menghitung dari U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan U10. Jika yang diminta di soal itu jumlah 50 suku pertama, berarti kita menghitung dari U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U sampai dengan tambah U50. Oke lah, kalau misalnya ini sederhana, barisan aritmatika itu sedikit, ya tinggal kita jumlahkan. Namun bagaimana dengan yang barisan aritmatikanya banyak, misalnya sampai 1000 suku, 2000 suku atau 1 juta suku, itu kan agak susah kalau kita hitung secara manual. Untuk itu akan kita perkenalkan rumus dari deret aritmatika. Nah, sehingga memudahkan kita untuk mengerjakan atau menjawab soal yang jika barisannya dalam jumlah yang besar atau suku-sukunya dalam jumlah yang besar. Oke, kita lihat rumus yang pertama itu adalah Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Ini adalah rumus deret aritmatika. Namun ini kita masih bisa uraikan lagi dengan menguraikan UN ini. UN kemarin di barisan aritmatika kita tuliskan atau kita rumuskan seperti ini. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga jika UN ini kita ganti dengan A tambah N kurang 1 kali B, maka menjadi seperti ini. Sn sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Lalu kenapa jadi 2A? Nah, karena tadi A ininya di sini A-nya 1. Ditambah A-nya yang ini 1 menjadi 2A. N kurang 1 kali B yang ini, ya, dari yang ini, N kurang 1 kali B yang ini dari sini. N kurang 1 kali B. Ya, jadi 2A tadi dari mana? A-nya yang ini ditambah dengan A-nya yang ini. Oke, itu rumusnya. Rumus yang akan kita pakai ini sangat membantu sekali dalam menyelesaikan deret aritmatika. Jadi untuk variasinya, variasi soal yang biasa muncul itu adalah bisa saja yang ditanyakan adalah Sn-nya, ya. Jika Sn-nya ditanyakan, ya berarti ini gunakan rumus ini. Harus kita mengetahui N-nya berapa, A-nya berapa, dan bedanya berapa.
Ada juga di soal yang ditanyakan malah N-nya ini diketahui, SN-nya, A-nya diketahui, B-nya diketahui. Ada juga malah A-nya yang ditanyakan, ada juga B-nya yang ditanyakan. Itu tergantung dari soal, dari variasi soalnya. Itu nanti diputar balik saja ini rumusnya. Oke, kita beri keterangan ya. A adalah suku pertama, di barisan aritmetika sudah saya perkenalkan. B itu adalah bedanya atau selisih dua suku berurutan. Kemudian Sn adalah jumlah dari suku pertama sampai dengan suku ke N. Dan N sendiri ini adalah bilangan asli 1, 2, 3 sampai ke N. Ya. Oke, langsung kita ke contoh soal. Yang pertama, contoh soal nomor 1. Jumlah deret aritmetika 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 99 adalah titik-titik. Nah, ini ada pilihan jawaban 50, 100, 750, 2500, 3000. Ya. Dari soal ini kita sudah bisa simpulkan bahwa memang ini deret aritmetika walaupun tanpa disebutkan di sini karena selisih dua suku yang berurutan selalu sama. 3 kurang 1, 2, 5 kurang 3, 2. Itu ialah ciri khas dari barisan aritmetika. Oke, kita jawab. Diketahui A-nya 1, B-nya 5 kurang 3, 3 kurang 1 sama dengan 2. UN-nya 99, ini suku terakhirnya. Yang ditanya adalah SN. Nah, untuk menjawab SN ini, rumus yang kita pakai adalah N per 2 kali A tambah UN. Sayangnya, ya berarti N-nya belum diketahui. Ya, A-nya sudah diketahui, UN-nya sudah diketahui. Nah, N-nya yang belum diketahui. Nah, untuk mencari N-nya ini, untuk mencari N-nya, maka kita dapatkan dari menguraikan dari sini. Ya, dari yang diketahui ini. Sehingga kita mulai dari sini, UN, ya kita mulai dari U99, ya UN sama dengan 99, suku terakhirnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN-nya sama dengan 99, sama dengan 1, A-nya 1, tambah N kurang 1, B-nya 2. N kurang 1 kali 2, ini sama saja ya, diputar balik karena ini dipisahkan tanda sama dengan, ya. 98 dari mana? 99 kurang 1, jadi N kurang 1 kali 2 sama dengan 98. N kurang 1 sama dengan 49. 49 dari mana? 98 bagi 2. N sama dengan 50. 50 dari mana? Ini min 1 pindah ruas ke sana, ke kanan. Berarti 49 tambah 1 jadi 50. Oke, kita sudah dapatkan nilai N-nya. Maka kita substitusikan ke rumus ini. S50 sama dengan 50 per 2 kali 1 tambah 99. Sama dengan 25. 50 bagi 2, 25, 1 tambah 99, 100. 25 kali 100, S50 sama dengan 2500. Jadi jawabannya adalah D. Ya, mudah saja kan? Ya, tidak masalah. Yang penting mahir dalam mengotak-ngatik ini, rumus-rumus yang ada. Oke, kita lanjut di contoh soal yang nomor 2. Suku kelima sebuah deret aritmetika adalah 11 dan jumlah nilai suku ke-8 dengan suku ke-12 sama dengan 52. Jumlah 8 suku pertama deret tersebut ialah titik-titik. Ya, kita jawab apa yang diketahui dulu. Diketahui U5 sama dengan 11. Ya, jumlah nilai suku ke-8 dengan suku ke-12 berarti U8 tambah U12 sama dengan 52. Yang ditanyakan adalah jumlah 8 suku pertama deret tersebut. Berarti ditanya S8 sama dengan titik-titik. Oke, kita jawab. Rumus yang akan kita gunakan nanti adalah Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, N-nya kita belum ketahui, A-nya juga belum, B-nya juga belum. Jadi untuk mendapatkan ketiga unsur ini, kita mencarinya menguraikan dari yang diketahui ini. Oke, kita uraikan dulu yang panjang ini. U8 tambah U12 sama dengan 52.
U8 tambah U12 sama dengan A tambah 7B. Ya. Kok A tambah 7B? Kan U8 itu kan rumus tadi A tambah N kurang 1 kali B. Jadi jika N-nya tadi saya ganti 8, berarti 8 kurang 1, berarti tinggal 7A tambah 7B. Tambah yang ini ya. Nih. A tambah 11B sama halnya dengan 11B ini dari 12 kurang 1. Sama dengan ini sama dengan 11B sama dengan 52. Berarti ini kita yang sejenis kita kumpulkan. A tambah A jadi 2A, 7B tambah 11B menjadi 18B. Jadi 2A tambah 18B sama dengan 52. Nah, karena ini koefisiennya ini genap, berarti masih bisa kita sederhanakan. Ya. Dibagi 2, bagi 2, bagi 2 menjadi A tambah 9B sama dengan 26. Nah, kemudian kita beralih ke sini. Ini sudah sederhana. Ya. Kita beralih ke U5, suku ke-5. Suku ke-5 itu sama dengan A tambah 4B sama dengan 11. Nah, inilah yang akan kita eliminasi untuk mendapatkan nilai B dan nilai A-nya ya. Kita eliminasi, ini eliminasi A. Berarti kita kurangkan ya. A kurang A itu 0, 9B kurang 4B jadi 5B, 26 kurang 11 sama dengan 15. Jadi 5B sama dengan 15. B sama dengan 3 dari 15 bagi 5 sama dengan 3. Setelah kita dapatkan B-nya sama dengan 3, kita substitusikan ke sini salah satunya. Mau ke sini, A tambah 4B sama dengan 11, atau A tambah 9B sama dengan 26. Nanti akan memberikan hasil yang sama. Baik, saya pilih A tambah 4B sama dengan 11. Berarti A tambah 4 kali 3 sama dengan 11 ya. B-nya sudah diganti dengan 3. Jadi A sama dengan 11 kurang 12. Kurang 12 dari mana? 4 kali 3 ini kan 12. Positif 12 pindah terus jadi min 12. A-nya sama dengan min 1. 11 kurang 12 sama dengan min 1. Oke, kita sudah mendapatkan nilai B-nya sama dengan 3. Kemudian nilai A-nya sama dengan min 1. Sekarang kita substitusikan ke rumus ini. Ya. Jadi S8 sama dengan 8 per 2, 2 kali min 1 tambah 7 kali 3. Jadi 4 kali min 2 tambah 21. Ya. Sama dengan 4 kali 19. Sama dengan 76. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ya, jawaban C. Oke, dua soal. Ya, semoga sudah bisa mengasah atau menambah wawasan tentang deret aritmetika ini, perbanyak lagi latihan. Kita lanjut di sesi tanya jawabnya. Ya, sesi tanya jawab. Pertanyaannya seperti ini. Jika pada suatu deret aritmetika, suku ke-7 dan suku ke-10 berturut-turut 13 dan 19, maka jumlah 20 suku pertama adalah titik-titik. Ini saya jawab sama dengan 300 jawabannya. Nah, jadi pertanyaan saya, benar atau salahkah jawaban saya di atas? Ya, benar atau salahkah jawaban saya di atas? Jika benar, ya tuliskan benar. Jika salah, tuliskan salah di kolom komentar dan berikan alasannya jawaban yang benar itu seharusnya berapa. Ya, sederhana saja, nanti di kolom komentar tuliskan. Jika ini benar, ya maka tulis benar. Jika ini salah, tuliskan salah, disertai jawaban yang benar seharusnya berapa. Ya, itu silakan dijawab pertanyaan ini dan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Intinya di deret aritmetika ini perbanyak lagi latihan soalnya. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.